Sebut saja Mawar yang masih terus bergulat dengan laki-laki manapun. Dari orang kantoran sampai kuli bangunan ia layani. Mereka bebas menikmati tubuhnya yang indah, asalkan mereka memiliki uang. Saat itu, seluruh warga kampung tersebut sudah muak dengan tingkah laku Mawar. Ya, Mawar Lia Amelia sang pelacur. Ia hanya dianggap sebagai biang kesialan di kampung. Tidak ada saudara yang bisa membujuk Mawar untuk kembali ke jalan yang benar, karena Mawar tidak pernah mau menggubrisnya. Sebenarnya Mawar adalah anak yang baik. Hanya karena disakiti pacarnya yang menjadikan ia nekat dan terjun dalam lembah yang hitam. Seorang kawannya menunjukkan jalan terbaik melampiaskan dendam Mawar pada laki-laki, pada keadaan yang kejam terhadapnya. Hari-harinya dilalui dalam pelukan laki-laki yang berbeda-beda. Hari-harinya selalu melayani laki-laki silih berganti. Bertahun-tahun sudah waktu berlalu. Mawar terjangkit penyakit kronis. Tidak seorang pun kawan, saudara, atau sekedar tetangga desa yang peduli padanya, apalagi menengok melihat sakitnya. Bahkan saat meninggal pun dianggap biasa saja. Layaknya kematian binatang, Mawar tidak dikuburkan dengan layak. Orang kampungnya memang termasuk kolot. Jasadnya saja tidak boleh dikuburkan di pemakaman desa. Namun, apapun kondisi itu, terkuburlah Mawar, sang pelacur, pada suatu tempat di tanah kosong. Dia dikuburkan ala kadarnya oleh seorang teman dekat sesama pelacur. Dialah dia yang meratapi kematian Mawar seorang diri. 5 tahun sudah waktu berlalu saat penguburan Mawar. Tidak seorang pun yang mengenang Mawar. Mawar hanyalah satu potret yang harus dirobek dari sejarah kampung, dari riwayat kampung yang teramat kolot, yang masih menganggap kesialan fatal adalah hukum seumur hidup bagi si pelaku. Apalagi bagi seorang Mawar yang tidak berdaya apa-apa. 5 bulan yang lalu kampung tersebut geger. Kampung di mana Mawar terkubur dengan begitu saja, tanpa tata cara, tanpa ritual. Sebuah proyek besar untuk pembuatan jalan tol kebetulan melewati kampung tersebut, juga melewati kuburan Mawar. Bulldozer yang memiliki kekuatan ratusan ton saat itu tidak mampu menembus tanah di mana Mawar dikuburkan. Berkali-kali moncong bulldozer diarahkan. Berkali-kali pula orang terkesima karena tanah itu bagaikan batu karang yang teramat kokoh. Tanah itu tidak tersentuh sama sekali. Namun, saat digali dengan cangkul petani biasa,
Tanah itu begitu mudah dikeruk, seakan tidak pernah terjadi keanehan apa-apa. Semua mata terbelah menyaksikan jasad yang masih membujur, dengan kondisi tubuh yang masih kelihatan segar. Tidak seperti layaknya mayat yang sudah terkubur 5 tahun lamanya. Bau harum semerbak tercium dari jasad itu. Harum yang lain dari parfum manapun. Harum yang belum pernah ada sebelumnya di bumi. Harum yang keluar dari jasad seorang mawar yang sudah terkubur 5 tahun lamanya. Teman saya yang kebetulan sebagai mandor benar-benar kaget, terkesima, dan semua warga gempar. Akhirnya oleh penduduk dilacaklah keberadaan si jasad itu. Dari teman almarhum mawar yang masih menjalankan profesinya sebagai pelacur, terungkaplah bahwa dia sudah taubat 1 tahun sebelum ia meninggal. Dia tidak menceritakan taubatnya itu kepada siapapun, termasuk kepada saya, ujar dia teman dekat mawar, Lia Amelia. Sebenarnya 1 tahun sebelum kematiannya, Mawar sudah bertaubat. Tapi taubat itu tidak pernah Mawar ungkapkan kepada siapapun, termasuk kepada teman akrabnya. Semua itu Mawar curahkan pada buku hariannya yang tertulis lengkap. Mawar berusaha menjalankan semua perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari yang wajib dan yang sunnah. Bahkan semua yang sunnah dikerjakan. Mawar menjalankan dengan ikhlas. Buku harian itu saksi utama semua ratapan dan jeritan penyesalan seorang Mawar, seorang pelacur yang bertobat dengan diam-diam, seorang pelacur yang bertobat dengan ikhlas setulus hatinya. Taubatan nasuha. Semua mata berkaca-kaca, terlihat begitu sedih dengan roman penyesalan yang jelas tergambar. Hari itu pemakaman Mawar, pemakaman kembali seorang bekas pelacur yang pernah terhina begitu rupa. Setelah terkubur selama 5 tahun, Mawar dimakamkan kembali dengan layak, dimakamkan selayaknya pemakaman seorang manusia biasa, diiringi doa-doa dan ratapan penyesalan dari saudara dan warga kampung. Saudara, sahabat, jangan merasa diri lebih baik dari orang lain dan lebih paham dari yang lain, padahal kekurangan kita teramat banyak. Maksiat-maksiat kecil bahkan yang besar masih dilakoni. Ilmu yang telah kita pelajari pun sedikit yang diamalkan. Prinsip yang harus dipegang adalah jangan selalu merasa diri sudah baik, namun berusaha terus untuk memperbaiki diri menjadi lebih baik, menjadi manusia yang benar-benar sadar akan semua dosa-dosa. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membimbing kita menuju akhir hayat yang husnul khotimah dan melindungi diri kita menuju kematian yang su'ul khotimah. Amin.